Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Fisika Mekanika Kuantum yang beranggotakan Nurul Sipariski 180801021 dan Siti Fadila 180801013. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah salah satu cabang dasar fisika yang digunakan untuk menjelaskan sistem atom dan subatom. Konsep mekanika kuantum ini digunakan untuk menggantikan mekanika klasik. Dalam mekanika kuantum digunakan untuk menyusun kerangka acuan matematika untuk fisika atom, fisika molekuler, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Konsep utama yang dikemukakan dalam mekanika kuantum adalah teori medan kuantum dan fisika kuantum dan relativitas umum. Pernyataan umum dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak berkesinambungan, tetapi tersusun dalam paket atau kuanta yang dikrit. Oke, selanjutnya yaitu Max Planck dianggap sebagai bapak teori kuantum. Nah, pada tahun 1930, mekanika kuantum semakin disatukan dan diformalkan melalui hasil kerja David Hilbert, Paul Dirac, dan John von Neumann. Dengan penekanan lebih ke pengukuran dan spekulasi filosofi mengenai pengamatnya. Semenjak itu muncul pada disiplin ilmu baru seperti kimia kuantum, elektronika kuantum, optik kuantum, dan sains informasi kuantum. Pengembangan modernnya yang spekulatif diantaranya teori senar dan teori gravitasi kuantum. Teori ini juga memberikan kerangka dasar bagi tabel periodik modern dan menjelaskan perilaku atom selama berikatan kimia dan aliran elektron pada semikonduktor. Dan oleh karena itu, memainkan peranan penting dan banyak teknologi modern. Meski mekanika kuantum ini didirikan untuk menjelaskan dunia benda amat kecil, namun teori ini juga diperlukan untuk menjelaskan beberapa fenomena makroskopik seperti superkonduktor dan superfluida. Oke, selanjutnya adalah perumusan matematika. Perumusan matematika dalam mekanika kuantum dikembangkan oleh Paul Dirac, David Hilbert, John von Neumann, dan Hermann Weyl. Keadaan yang mungkin dari suatu sistem mekanika kuantum dilambangkan sebagai vektor satuan atau disebut sebagai vektor keadaan. Dalam mekanika kuantum, keadaan sebuah sistem pada waktu tertentu dijelaskan dengan fungsi gelombang kompleks, juga disebut dengan vektor keadaan pada vektor ruang kompleks. Prinsip ketidakpastian Heisenberg mengkuantifikasi ketidakmampuan dalam mencari lokasi partikel secara presisi. Oke, selanjutnya yaitu aplikasi. Nah, mekanika kuantum ini telah sukses dalam menjelaskan berbagai fitur di alam semesta. Mekanika kuantum seringkali menjadi satu-satunya alat yang ada dan yang dapat menjelaskan perilaku individu dari partikel subatomik yang membentuk segala bentuk zat, yaitu elektron, proton, neutron, maupun foton, dan lainnya. Mekanika kuantum ini juga sangat penting untuk memahami bagaimana atom individu bergabung secara kovalen membentuk molekul. Aplikasi mekanika kuantum ke kimia dikenal dengan kimia kuantum. Mekanika kuantum relativistik secara matematis dapat menjelaskan sebagian besar kimia. Salah satu contohnya yaitu di bidang elektronik. Banyak peralatan modern didesain menggunakan mekanika kuantum. Beberapa contohnya adalah laser, transistor, atau microchip, mikroskop elektron, dan magnetic resonance imaging atau MRI. Penelitian semikonduktor mendorong penemuan dioda dan transistor, bagian-bagian yang tak dapat dipisahkan dari sistem elektronika, komputer, dan peralatan telekomunikasi. Banyak peralatan elektronik beroperasi dengan efek quantum tunneling. Nah, salah satu penggunaan efek ini itu ada pada gambar di samping, yaitu resonance tunneling dioda. Selanjutnya yaitu teori kuantum.
Teori kuantum memberikan deskripsi akurat bagi banyak fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan, seperti radiasi benda hitam, stabilitas orbital elektron pada atom, dan ilmu ini juga memberikan gambaran pada banyak sistem biologi seperti reseptor bau dan struktur protein. Penelitian terbaru mengenai fotosintesis telah memberikan bukti bahwa korelasi kuantum memainkan peranan penting pada proses dasar pada tanaman dan banyak organisme lainnya. Fisika klasik seringkali juga dapat memberikan perkiraan yang baik seperti fisika kuantum, umumnya pada kasus dengan partikel jumlah besar atau bilangan kuantum besar, karena perumusan klasik jauh lebih sederhana dan mudah untuk dihitung daripada perumusan kuantum. Perkiraan klasik digunakan dalam lebih dipilih ketika sebuah sistem cukup besar untuk menjadikan efek mekanika kuantum ini menjadi kecil. Oke, selanjutnya itu bukti dari mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatonik seperti proton, neutron, dan elektron yang tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron yang bermuatan listrik negatif beredar seputar nukleus atom yang bermuatan listrik positif. Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi, misal dari N2 atau kulit atom kedua ke tingkat energi yang lebih rendah, misal N1, atau kulit atom yang tingkat ke-1, energi berupa sebuah partikel cahaya yang disebut sebagai foton lalu dilepaskan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 19. Terima kasih.